Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, seorang pengendara sepeda motor dipepet dan dihadang komplotan penagih utang mata elang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para pelaku menganiaya dan berupaya merampas motor korban. Inilah video yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang melintas di ruas Jalan Kelapa Gading, Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh komplotan penagih utang mata elang. Komplotan tersebut juga menunjukkan sebuah surat yang diduga berupaya menarik paksa sepeda motor korban. Pihak Polsek Kelapa Gading langsung menelusuri lokasi dan melakukan olah TKP. Kanit Reskrim Polsek Kelapa Gading mengungkapkan, korban sempat dianiaya para pelaku anggota komplotan berjumlah 5 orang. Pelaku sempat berupaya merampas motor korban, namun korban kabur. Tengah jalan atau gimana Pak Kanit? Betul, jadi pada saat sedang perjalanan, korban ini dipepet oleh para pelaku, kemudian diberhentikan dan dipaksa untuk diambil motornya. Kemudian dari korban menelpon pihak keluarga korban, sehingga datanglah pihak keluarga korban, namun ada disertai penganiayaan. Penganiayaan itu berupa tendangan di bagian bahu kepada korban, kemudian setelah ada kejar-kejaran, korban berhasil meloloskan diri. Sekitar 5 orang pelaku yang memepet korban tersebut. Di samping itu juga kami menelusuri identitas dari para pelaku tersebut. Polisi kini sudah menerima laporan dari korban dan memburu para komplotan mata elang tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Meski sudah dinyatakan tidak ada keterlibatan orang lain dan juga pidana kasus kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan, tetap saja masih menyisakan tanda tanya. Sorotan kini mengarah kepada teman wanita Arya yang disebut bernama Farah yang sempat ditemui di Grand Indonesia sehari sebelum ditemukan meninggal. Dari rekaman CCTV yang ditunjukkan Polda Metro Jaya, diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terekam CCTV sempat bersama perempuan bernama Farah dan 1 orang lainnya di pusat perbelanjaan kawasan Bundaran HI Jakarta. Perempuan tersebut diketahui sempat bersama Arya sehari sebelum kematian. Polisi mengatakan telah memeriksa perempuan tersebut, namun tidak menjelaskan hubungan dengan Arya karena alasan privasi. Terkait dengan apakah sudah diambil keterangan, Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Dalam keterangan resminya, polisi menegaskan belum menemukan adanya pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Korban dipastikan meninggal dunia dengan mengakhiri hidupnya sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dari jejak digital, polisi juga menyebut tidak adanya ancaman, baik fisik, psikis, maupun kekerasan terhadap korban. Dalam mengungkap misteri kematian sang diplomat muda, Polda Metro Jaya menggandeng beberapa pihak, baik dari Mabes Polri hingga Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemunculan nama Farah dan Dion dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan menggelitik sejumlah pihak. Mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nikolai Aprilindo mengatakan hubungan ADP dengan Farah dan Dion perlu didalami. Menarik ya. Saya sangat cukup kaget dengan munculnya 2 nama Farah dan Dion yang bertemu dengan almarhum di GI, Grand Indonesia. Pertanyaan dari teman-teman wartawan ke polisi pada saat konvers itu sangat menarik ya. Oke. Nah, makanya saya ingin tanya, Farah ini sebenarnya siapa? Oke. Sejak kapan Farah ini mempunyai hubungan atau berteman dengan almarhum? Oke. Demikian juga dengan Dion. Farah ini kerja di mana? Apa pekerjaannya? Kemudian hubungan Farah dengan almarhum ini apakah hubungan khusus atau hanya hubungan pertemanan biasa? Itu perlu ditelusuri. Oke, saya dapat informasi sih Bang katanya, tapi ini saya belum konfirmasi ya, hanya informasi dari ya narasumber saya lah itu, tapi jujur memang belum terkonfirmasi, tapi apakah ini benar apa enggak, si Farah ini katanya juga teman satu kantor dengan almarhum, jadi sama-sama bekerja di kantor yang sama, di Direktorat Jenderal yang sama. Oke.
Kalau itu betul informasi bahwa Farah adalah teman satu kantor dan satu bagian almarhum di Kemenlu ya, Kementerian Luar Negeri, maka kita bisa menduga bahwa hubungan antara Farah dengan almarhum berarti cukup dekat. Cukup dekat. Nah, kedekatan itu sejauh mana? Kita kan belum mengerti kedekatan sejauh mana. Yang kedua, apakah Farah ini perempuan masih single atau istri orang? Nah, itu. Ini yang perlu kita telusuri. Nah, kalau dia istri orang, istrinya siapa? Ya kan? Suaminya kerja di mana? Itu. Dan kemudian kalau misalnya dalam tanda kutip ada hubungan cinta segitiga, sejak kapan hubungan cinta segitiga antara Farah dengan almarhum ini terjadi atau terjalin? Ya kan? Dan tidak tertutup kemungkinan antara Farah dengan almarhum pasti tahu sama tahu tentang bidang pekerjaan mereka. Ya kan? Artinya segala sesuatu yang ada dalam rahasia pekerjaan pasti antara Farah dengan, bukan pasti, patut diduga antara Farah dengan almarhum terjadi komunikasi. Ya, pemirsa, saksikan perbincangan lengkap dengan mantan Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nikolai Aprilindo bersama host Lukman Hanafi di program One on One Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kerabat dan keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan tidak percaya penyebab kematian korban karena bunuh diri. Keluarga meminta polisi untuk tetap melanjutkan penyelidikan lebih dalam ke beberapa hal yang menjadi sorotan. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan misteri. Kasus ini pun menarik perhatian publik dan menimbulkan banyak spekulasi yang berkembang di masyarakat. Usai melakukan penyidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan, Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat Kementerian Luar Negeri tanpa keterlibatan orang lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi, tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara pihak keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kementerian Luar Negeri membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini berarti ya. Oh iya betul, karena kan tadi dari Ditreskrim juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasil ke depannya. Agak sangkalan dari keluarga apabila pasti Daru nih meninggal karena bunuh diri, Mas. Ada sangkalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Nggak Mas. Yang lain? Selain itu, keluarga juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan terus berlanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menyatakan pihaknya belum menutup kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Sebelumnya Wira juga menyampaikan kesimpulan penyidik terkait kasus Arya, polisi belum menemukan adanya tindak pidana. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi kami tetap akan tampung. Ya. Sementara
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening nganggur yang sudah lama tidak digunakan transaksi. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.